Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dan saat ini kita mau doa pembukaan terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa karena di hari ini kami masih bisa untuk bersekolah minggu, dan saat ini kita memulai ibadah kita. Biarlah kiranya Engkau menolong agar setiap kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu kami dengan baik Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan kembali melanjutkan sekolah minggu online kita. Kita mau kembali lagi angkat satu lagu pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya, adik-adik, tetap semangat. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Dan saatnya kita mau mendengarkan cerita teladan. Mari saat ini kita persiapkan hati kita. Sebelum itu kita akan kembali lagi mengangkat satu lagu pujian, Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya adik-adik.
Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ibu berharap kalian tetap semangat dan selalu sehat. Saat ini kita boleh kembali dipertemukan melalui sekolah minggu online Gereja Baptis Kerawang. Tetap semangat? Ya, saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik, ambil sikap doa yang baik, duduk yang rapi. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini yang boleh Tuhan berikan. Dan kami mau belajar akan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing Tuhan. Untuk boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Ya, minggu ini kita memasuki pelajaran yang ke-10, yaitu Aku Menyembah Tuhan. Diambil dari bacaan Keluaran 20 ayat 1 sampai 11. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, adik-adik yang di rumah yang sudah bisa membaca, bisa dibuka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama, yaitu Keluaran 20 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca bersama-sama ya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kita masih belajar tentang Nabi Musa. Adik-adik yang di rumah masih ingat pelajaran minggu-minggu yang lalu? Ya, pasti yang setia terus mengikuti ibadah sekolah minggu pasti tahu pelajaran-pelajaran yang kemarin. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa sih yang mengunjungi Nabi Musa dan dia juga menasehati Nabi Musa? Kira-kira siapa ya? Dia adalah bapak mertuanya Musa. Namanya siapa yang tahu? Siapa namanya bapak mertua Musa? Ya, pintar, semua pada tahu. Bapak mertua Musa namanya yaitu Yitro. Ya, Yitro berkunjung
mengunjungi Musa waktu di perkemahan. Begitu juga dia menasehati Musa. Pasti menasehatinya sesuatu yang baik. Adik-adik yang di rumah pasti juga pernah dinasehati oleh orang tua. Tidak hanya mama, papa, tetapi juga mungkin kakek, nenek, atau orang tua yang lain. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita dinasehati oleh orang tua? Pasti kita mendengarkan dan menghormatinya. Begitu juga dengan Musa ketika dinasehatin Yitro, dia juga mendengarkan dan menghormatinya. Nah, saat ini kita juga masih belajar tentang Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa diberkati oleh Tuhan secara luar biasa untuk boleh membawa umat Israel atau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu dari perbudakan. Nah, kita mau belajar apa yang terjadi di Keluaran 20 ayat 1 sampai 11 ini. Adik-adik yang di rumah mungkin juga pernah mengingat ya pelajaran-pelajaran yang sudah kita pernah pelajari di sekolah minggu. Tentang apa? Tentang 10 perintah Allah atau 10 hukum Taurat, 10 firman Tuhan. Nah, adik-adik bisa mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah pernah diajarkan, yang sudah pernah diterima tentang 10 perintah Tuhan. Nah, saat ini kita mau kembali belajar tentang isi dari 10 perintah Tuhan ini, yaitu perintah yang pertama sampai yang keempat, yang berkaitan dengan hubungan Tuhan dengan manusia. Nah, di situ diajarkan bagaimana manusia harus menyembah Tuhan. Nah, kita mau belajar bersama-sama, yaitu perintah yang pertama. Perintah yang pertama bisa dilihat dalam kitab kita semuanya, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jadi Tuhan mau kita hanya menyembah Tuhan saja. Tidak boleh ada Allah-Allah lain. Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Di sini dikatakan bahwa Aku adalah Allah yang cemburu. Jadi Tuhan tidak ingin ada Allah-Allah lain di hadapan kita. Tuhan hanya ingin kita, orang-orang percaya, orang-orang yang dikasihi Tuhan, itu hanya menyembah Tuhan saja. Lalu dikatakan di sini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi tidak boleh ada Allah-Allah lain tadi. Allah-Allah lain itu berupa apa? Berupa patung. Nah, kita tidak boleh menyembah patung. Patung yang menyerupai apapun. Kita harus menyembah Tuhan saja. Mungkin di dunia ini masih ya ada beberapa orang yang menyembah patung. Patung itu kan padahal buatan manusia, tetapi disembah. Nah, Tuhan tidak mau. Begitu juga dengan orang Israel ini, bangsa Israel ini juga Tuhan tidak menginginkan terjadi kepada orang Israel menyembah patung berhala. Nah, kalau zaman bangsa Israel itu Allah-Allah lain itu bisa berupa patung atau berhala, tetapi zaman sekarang Allah-Allah lain itu bisa tidak hanya patung ya adik-adik, bisa HP ataupun yang lainnya, karena itu yang menyita waktu kita, yang membuat waktu kita hilang bersama Tuhan. Kita boleh-boleh saja menggunakan sesuatu teknologi untuk hal-hal yang positif. Jadi jangan sampai Tuhan cemburu dengan hal-hal yang membuat waktu kita itu habis dengan barang-barang tersebut atau dengan benda-benda tersebut. Tuhan hanya mau kita itu menyembah Dia saja.
memberikan waktu yang Tuhan berikan untuk Tuhan. Lalu dikatakan lagi di sini bahwa jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, adik-adik yang di rumah, diingat ya, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan. Mungkin di luar sana ada yang berkata, maaf ya, sumpah demi Tuhan. Nah, atau oh my God gitu, ketika kaget, oh my God gitu, OMG gitu. Nah, kita tidak boleh seperti itu, walaupun terlihat seolah-olah oh my God gitu, kaget atau apa. Nah, itu juga termasuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tuhan tidak mau. Tuhan hanya ingin ketika kita menyebut nama Tuhan, sebutlah dengan hormat. Kita harus tahu bagaimana keinginan Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Lalu dikatakan lagi di sini keinginan Tuhan, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, Tuhan mau juga kita beribadah kepada Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Tetapi Tuhan mau untuk kita menguduskan hari Sabat, di mana hari Sabat itu adalah hari yang dikuduskan, yaitu sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, Tuhan menguduskan hari Sabat, dan Tuhan juga ingin kita menguduskan hari Sabat. Ketika kita bekerja, beristirahatlah. Ketika kita melakukan sesuatu, berhentilah. Untuk apa beristirahat dan berhenti? Untuk menguduskan hari Sabat dengan beribadah, dengan datang kepada Tuhan. Untuk boleh memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, memuliakannya melalui ibadah di gereja bersama-sama dengan orang-orang yang dipilihnya. Jadi adik-adik, ada 4 perintah Tuhan yang ingin Tuhan lakukan untuk kita, yang Tuhan ingin lakukan. Jadi ada 4 yang berhubungan dengan Tuhan, dengan manusia, yaitu Tuhan mau kita hanya menyembah pada Tuhan saja. Lalu jangan menyembah allah-allah lain seperti patung atau hal-hal yang lain. Lalu jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, seperti yang contoh-contoh yang Ibu berikan tadi. Lalu kuduskanlah hari Sabat. Kalau hari Minggu ya baiklah kita berangkat ibadah ke gereja, kita memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa. Ya, adik-adik, kita mau ya belajar bersama-sama untuk boleh beribadah dan menyembah Tuhan dengan cara yang hormat. Kita harus datang kepada Tuhan itu dengan hormat. Ketika bangsa Israel juga diminta datang kepada Tuhan, mereka harus menguduskan diri, harus menyucikan diri. Mereka sebelum datang kepada Tuhan harus mencuci bajunya sampai bersih. Itu adalah cara mereka untuk menghadap Tuhan. Mereka harus menyucikan diri dulu sebelum menghadap Tuhan, karena Tuhan itu suci. Begitu juga dengan kita. Sebelum kita datang kepada Tuhan, kita menyucikan diri dengan apa? Dengan mohon ampun segala dosa-dosa kita. Kita menyucikan hati kita, pikiran kita, untuk boleh datang kepada Tuhan dengan layak dan pantas. Nah, adik-adik yang di rumah yang mungkin kalau ibadah masih suka bercanda, atau masih suka diam-diam main HP, atau mungkin hal-hal yang lain, tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau tidak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pendeta atau guru sekolah minggu. Nah, kita sekarang mau belajar bahwa itu semua tidak baik. Itu artinya tidak menghormati Tuhan. Nah, saat ini kita mau belajari bagaimana cara kita ibadah
dengan menghormati Tuhan, yaitu dengan hati yang suci, dengan kita mau datang kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, bukan dengan main-main. Ya, kita mau belajar bersama-sama ya adik-adik. Selalu diingat, hanya menyembah Tuhan saja, tidak ada Allah-Allah lain. Dan ingat, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Lalu, kuduskanlah hari Sabat. Kita datang ke gereja, beribadah di hari Minggu bersama-sama dengan keluarga kita. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami mau Tuhan belajar ketika kami beribadah, baik ibadah umum maupun ibadah sekolah minggu ataupun mau ibadah rumah. Kami mau Tuhan datang kepadamu dengan hati yang suci, dengan hati yang kudus, dan menghormati Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan kami mau hanya menyembah Engkau saja Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Dan saat ini berkati setiap anak-anak-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, keluarganya Kau berkati Tuhan, ayah, ibu, dan semua sanak saudara Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.